restu. Semoga apa yang kita laksanakan dan rencanakan berjalan dengan baik atas asung Kertawaru Graho Ida Sang Hyang Widi Wasa yang berstana di Padmasana SD Saraswatina. Untuk waktu yang serahkan kepada Pak Made Mardika untuk memberikan tentang materi pembelajaran sosial dan emosional. Waktu yang persilahkan Pak Made. Sukses Pak Made. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Ibu Sri Astuti yang dalam hal ini mewakili Ibu Kepala SD Saraswatina Denpasar ya, karena kebetulan pada pagi hari ini Ibu Kepala Sekolah ada suatu keperluan yang memang tidak bisa diwakilkan. Beliau sedang ada beberapa yayasan dan ini juga kaitannya dengan kegiatan workshop yang akan kita selenggarakan pada tanggal 18 Desember 2023. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, yang berbahagia pada hari ini, seperti biasa tentunya kita sebagai umat beragama, mari kita tidak henti-hentinya mengucapkan puja pengastuti amayu bahagia majar ide sang yang dewasa, terima kasih ide bedara-bedari sani maring ring priang eriki duaning sina sambung sangkaning aminta sing ide utara senarang sami kira ke presiden mengumpul masa 2 jam baca mengudu wirasa ngelang kurang indik program daripada komunitas belajar di SD Saraswatina Denpasar ataupun dengan yang ngaturan dari umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya rahayu. Om Anu Badra Kertawiyan Wiswata. Semoga pikiran yang baik senantiasa datang dari segala arah. Ibu Bapak Guru hebat, kita santai aja ya, nggak usah tegang-tegang. Karena saya berada di depan Bapak Ibu bukan berarti sebagai seorang narasumber atau fasilitator atau apalah istilahnya mentor dan lain sebagainya, tetapi di sini saya akan berbagi sedikit tentang PSE. Apa itu PSE? Mari dipersiapkan. Ibu Bapak sekalian, pertama-tama izinkan Titi yang menyampaikan sekilas tentang program komunitas belajar SD Saraswatina Denpasar. Seperti yang Ibu Bapak sudah ketahui bersama, komunitas belajar SD Saraswatina Denpasar atau komunitas belajar guru SD Saraswatina Denpasar ini merupakan suatu komunitas yang memang sesuai dengan apa yang didengungkan oleh Bapak Menteri ya, dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Jadi kita di masing-masing sekolah juga wajib ada komunitas belajar. Komunitas itu ada beberapa jenis Pak, ada Bapak Ibu, ada komunitas praktisi, ada komunitas belajar. Nah kemudian pada komunitas belajar SD Saraswatina Denpasar kita sudah menjalankan program kegiatan dari bulan Oktober kalau nggak salah nih. Dari bulan Oktober sudah berjalan dan kemarin Astungkare melalui pameran yang dilaksanakan di Dharma Gedung apa namanya? Dharma Negara Alaya Denpasar ya, yang di Lumintang itu. Komunitas belajar SD Saraswatina Denpasar Nike sudah mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Bahkan Ibu Kepala Sekolah tadi menyampaikan kabar baik di mana kita sudah merancang program itu dengan baik. Hanya saja yang kita perlukan ke depannya adalah komunitas ini harus punya visi misi Bapak Ibu. Kebetulan kita kemarin mengikuti 3 hari ya, selama 3 hari webinar yang diadakan oleh BGP Provinsi Bali terkait dengan komunitas belajar. Memang banyak sekali hal-hal yang harus kita penuhi terkait dengan komunitas ini. Bahkan kedepannya kalau memungkinkan dan kalau bisa komunitas belajar kita ini bisa terdaftar di PNM gitu, sehingga nanti rekam jejaknya itu ada bagaimana keaktifan kita di dalam melaksanakan komunitas belajar ini. Dan pada kegiatan komunitas belajar ada beberapa program yang sudah terlaksana, diantaranya adalah berkaitan dengan PMM ya, optimalisasi PMM itu sudah berlaksana dan sudah jurnalnya sudah kita up juga di Drive. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum aktif sama sekali di PMM bisa nanti pada saat liburan ini sambil libur kita lengkapi yang jadi tagihannya karena di sana memang ada korelasi berkaitan dengan raport untuk pendidikan di SD Saraswatina Denpasar. Ibu Bapak sekalian,
Titian juga sangat berharap bagaimana nanti kita bersama-sama menjalin komunikasi dan kolaborasi yang aktif, efektif, terutama dalam mengembangkan komunitas belajar kita. Karena jujur ketika saya ditunjuk sebagai ketua komunitas, ini merupakan tanggung jawab yang tidak mudah Ibu Bapak, dan ke depan tentu kita juga akan terus dipantau baik itu dari dinas, kemudian dari kementerian ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa terus mengembangkan komunitas belajar ini sehingga benar Ibu Bapak sekalian akan merancang terkait dengan visi misi komunitas belajar. Kemudian nanti ke depannya juga akan merancang program-program yang memang bisa mengakomodir kebutuhan kita. Kalau kita lihat jumlah guru kita di SD Saraswati 6 itu kurang lebih kan 37 ya Pak, lalu ya 37 orang. Nanti melalui kelompok-kelompok kecil ini mereka akan berkegiatan. Memang skala kegiatan kita selama ini kan baru ada yang 1 minggu sekali, kemudian ada 1 bulan sekali. Kalau kegiatan yang berkaitan dengan mengundang narasumber ya, mengundang narasumber dari luar, itu apabila pembelajaran atau apa bisa berbagi praktik baik. Ke depan itu juga banyak nanti teman-teman yang akan mengikuti guru penggerak ya. Sekarang sudah sampai tahap mana nih Bapak Ibu? Ada 4 orang kalau sekarang nggak salah, 4 apa 5? Setelah Titian sering ngurus, ada Bu Gangga, ada Bu Mansri, ada Bu Citra, Pak Murah, ada 4 ya. Ada lagi 1 siapa? Oh iya Bu Wiwi, berarti ada 5, luar biasa. Sekarang nanti bisa lolos sampai tahap selanjutnya. Dan ini juga akan menambah bagaimana komunitas belajar kita akan semakin berkembang. Nah itu harapan Titian, sehingga nanti termasuk dari kelompok-kelompok kecil bisa melakukan kegiatan harian Ibu Bapak. Misalkan ketika Bapak Ibu selesai mengajar bersama kelompok-kelompok kecil niki yang dikoordinir oleh koordinator guru fase, itu bisa melakukan diskusi karena tidak harus formal, di mana komunitas belajar ini memang juga harus berpihak kepada guru, jadi tidak ada paksaan, tidak ada tekanan gitu. Membuat situasi tegang, kemudian membuat situasi kurang nyaman, berarti itu tidak bagus atmosfer daripada kegiatan komunitas belajar kita. Tetapi kalau misalkan nanti kedepannya Ibu Bapak sudah bisa merancang dengan baik, misal pada hari Senin guru fase A berkoordinasi dengan sesama guru di fase A, nanti membahas terkait dengan apa kendala, apa praktik baik yang bisa disampaikan pembelajaran. Sudah nggak kompetensi yang kita ingin capai berdasarkan tujuan pembelajaran itu berjalan dengan baik? Sudah nggak rencana pembelajaran yang kita rancang sudah berhasil apa belum? Kemudian kalau seandainya ada siswa-siswa yang sulit, terutama pembentukan karakternya, seperti apa solusinya? Nanti itu dibahas melalui kelompok-kelompok kecil. Kemudian pada saat kita bertemu dengan skalanya bersama-sama dari semua komunitas yang kita rancang memang setiap hari Sabtu, walaupun itu terkadang kendala juga karena banyak Bapak Ibu yang masih sibuk dengan kegiatan-kegiatan lain. Nah ini kebetulan pada workshop 18 Desember 2023 yang dilaksanakan oleh komunitas guru SD se-Saraswati, ini masih berkeluasan ya, apakah nanti komunitas guru SD se-Saraswati atau K3S, ini kemarin masih ada suatu perbincangan yang alon lah gitu. Nah itu nanti akan dipertegaskan, maka dari itu kesempatan yang sangat baik pada tanggal 18 ini kita lebih banyak berdiskusi untuk mencari jalan keluar atau cari tahu bagaimana bisa mengembangkan komunitas belajar secara efektif. Ibu Bapak yang kemarin mengikuti kegiatan pameran di Lumintang nih di Gedung Dharmagara Alaya nih tahu persis bagaimana komunitas-komunitas belajar dari sekolah-sekolah lain itu kan luar biasa sekali nih Ibu Bapak nih. Itu terlihat dari flyer, kemudian pameran yang dipamerkan gitu. Nah ini salah satu juga sebagai acuan kita untuk bisa termotivasi agar di SD Saraswati 6 ini komunitasnya tidak sampai kalah lah dengan sekolah-sekolah lain gitu. Terlebih yang yakin Bapak Ibu guru sekalian memiliki wawasan yang sangat luar biasa terkait dengan mengembangkan potensi diri gitu. Nah ini sepintas terkait dengan komunitas belajar supaya Bapak Ibu juga semakin punya kekuatan, punya semangat agar senantiasa komunitas belajar SD Saraswati 6 Denpasar ini semakin berkembang. Jika masih pikirkan
apa nama yang akan kita pakai di komunitas ini. Kemarin saya yang coba-coba kalau cari di bahasa Sanskerta itu ada Widya Stana gitu ya, di tempat bagaimana kita berkumpul untuk mendapatkan suatu pengetahuan, kita berbagi bersama gitu. Ada mungkin alternatif lain yang masih yang coba rancang ya. Karena sementara nama komunitas belajar kita adalah Komunitas Belajar Guru SD Saraswati 6 Denpasar, dan programnya sudah kita rancang, cuman seperti yang sampaikan tadi, visi dan misi yang belum. Nah, itu Bapak sekalian, Bapak Ibu guru sekalian, jadi Kirang Langkung Nasampuro nanti mohon dengan hormat ya kepada Bapak Ibu untuk kita selalu berkolaborasi agar senantiasa komunitas kita ini semakin baik ke depannya. Di tengah persaingan yang sangat luar biasa, yang merasakan betul persaingan itu dalam hal pembelajaran, dalam hal bagaimana mengembangkan diri, itu sangat luar biasa. Ketika saya mengikuti Ampuro ini hanya sekedar sharing ya. Ketika dia mengikuti webinar atau kegiatan pelatihan, ternyata kita merasa kecil sekali di antara mereka. Orang-orang yang dia ngajak itu luar biasa hebat-hebat, tetapi dia tidak merasa pesimis di sana, justru malahan merasa termotivasi untuk senantiasa bagaimana kita sekolah ini semakin berkembang di tengah tantangan yang sangat luar biasa Ibu Bapak. Jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh mencari, kita cari tetangga-tetangga sebelah lah. Bagaimana mereka sudah mulai pergerakannya yang sangat luar biasa sekali. Nah, ini ke Tungkara SD 6 Saraswati tetap jaya. Oke. Ibu Bapak sekalian, sebelum Titiang lebih lanjut untuk membahas apa sih pendidikan pembelajaran sosial dan emosional itu, nah apa saja kegiatan yang Bapak Ibu lakukan untuk mengelola emosi secara sehat dan positif. Saya akan kirimkan link Jamboard di grup, silakan sebentar diisi Bapak Ibu. Sebentar, saya akan cari. Kita sambil santai Bapak Ibu. Oke, Ibu Bapak, silakan tuangkan ide Bapak Ibu berkaitan dengan ini. Kita santai, sambil santai. Kita hanya sharing berbagi. Jadi seperti yang sampaikan tadi, dia tidak ada maksud menggurui, tetapi mencoba kita menggali apa sih sesungguhnya pembelajaran sosial emosional. Nanti sebelum lebih lanjut, coba apa saja kegiatan yang Bapak Ibu lakukan untuk mengelola emosi secara sehat dan positif. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Coba diisi di link Jamboard, dibuka. Bisa dibuka? Bisa buka? Di grup nih kan? Bisa. Oke Pak Dedi. Bisa dibuka. Buka aplikasi dulu Pak ya. Ya, 1-2 orang kalau bisa. Hah? Waktu pertemuan sebelumnya pernah Ketik itu ketik. bisa buka. Apa bu lakukan? Hah? Tuh klik nak tuh. Ini klik. Pentingnya mengklik peninggalan ini klik. Tuh klik itu. Langsung ada gambar tulisan
Ya. Boleh sih warnanya bisa diubah-ubah ke warnanya. Loh, kotak tuh klik. Boleh, ternyata. Gede lah. Ini aku Gede kan itu. Aku kecil sih. Ini ada pensil itu. Dikinut aja pakai. Nah. Klik plus. Ini harus hitam ya. Apa yang ibu lakukan untuk mengelola emosi? Hilang ya. Dia pada saat Ngon raga tuh. Adik cari coklat padi. Sini tidak bergerak ya. Bapak Ibu bisa berbagi untuk papannya ya. Ambil selain yang lain kalau misalnya Pak, yang kayak gitu. boleh Bapak Ibu. Sticky note, Nanti aja Pak. masnya itu. Lebih singkat ya. Pak Made udah lu simpan itu Pak. Ya, di slide mana itu? Sticky note Pak. Oh, sticky note. Kemudian Bu Rini masih terus berpikir positif. Oke, saya mengelola emosi dengan cara mengatur napas dan meditasi. Wah, luar biasa. Ini siapa nih? Keren nih. Keren Diki. Saya mengatur Nah, emosi dengan dengan ini. melempar barang di sekitar. Membaca hal yang positif, sadar bahwa siswa yang dia adalah siswa yang beragam. Oke. Oke ya. Ya baik, terima kasih luar biasa. Nah, Ibu Bapak, Cica minta volunteer satu soal. Yes. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dari saya tentang pertanyaan Pak Made Malika, bagaimana kita melakukan mengelola emosi secara sehat dan positif. Mungkin salah satunya di kelas nih, pada saat pembelajaran, misalnya anak-anak sudah merasa bosan, kita lihat dari anak-anak sudah tidak fokus dalam belajar. Mungkin kita bisa menggunakan hal positif, yaitu ice breaking juga bisa menurut saya. Kemudian mungkin latihan tepuk mungkin bisa digunakan untuk mengembalikan konsentrasi anak biar bisa ikut belajar kembali. Itu saja, terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan Bu untuk lurus. Ada yang lain yang tadi menjawab dengan meditasi. Kalian apa siapa nih kan? Luar biasa loh nih, jawaban yang sangat luar biasa nih. Siapa? Mungkin Bu Man, silakan berikan Bu Man pandangannya, bisa? Ya. Silakan. Yoga cara Pak Murah ini sih mau keluar. Baik, terima kasih Pak Made atas kesempatannya. Mungkin yang tadi Pak Made bilang itu, ya biasanya saya kalau emosi itu emang misalnya mengatur nafas mungkin, ya kayak misalnya menghela nafas. Ini bukan hanya untuk siswa aja. Jadi misalnya emosi di semua tempat nih ya. Biasanya seperti itu. Dan kalau misalnya saya merasa terlalu emosi pada hari itu, biasanya malamnya itu saya melakukan meditasi. Kebetulan dulu pernah mengikuti Prof. Suryani 3 tahun. Jadi kayak refleksi, kok gitu ya? Ya jadi seperti itu, kayak misalnya, maksudnya kayak bercermin diri gitu. Terima kasih. Oke, luar biasa keren. Tepuk tangan buat Bu Novi. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita berbicara tentang emosi dan bagaimana strategi atau cara kita mengelola emosi, memang banyak sekali ya ragam cara yang bisa kita lakukan. Nah, kalau Pak Putu emosi langsung lempar barang sehingga merasa puas Pak ya. Gitu. Oke, ada yang menjawab dengan cara shopping tadi ya Bapak Ibu. Baik, kita akan tidak elaborasi secara panjang lebar terkait dengan jawaban Bapak Ibu. Yang jelas Bapak Ibu sudah memahami dengan baik sesungguhnya berkaitan dengan apa itu emosi ya Bapak Ibu. Nah, Ibu Bapak Guru hebat, kita perlu menyadari bahwa emosi itu menentukan bagaimana kita mengambil keputusan. Benar nggak Bapak Ibu? Bahwa
emosi itu sangat menentukan bagaimana ketika kita akan mengambil keputusan, bagaimana suasana hati kita pada saat itu. Ya, itu harus kita kelola dengan baik, sehingga kalau kita sudah mengelola dengan baik, maka kita akan bisa mengambil keputusan yang tepat. Pak Putu ingin mengutarakan perasaannya kepada seseorang gitu ya. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, keburu-buru pangsing enggal maluan jangan len, nah bisa salah nanti, bisa endingnya bisa berbeda gitu ya. Tapi kalau sudah dipikirkan dengan baik, nah ini akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, ibu bapak sekalian, ini lagi ya, selama menjadi pendidik, ya kita gitu bapak ibu tentu pernah mengalami sebuah peristiwa yang dirasakan sebagai sebuah kesulitan, kekecewaan, kemunduran atau kemalangan gitu. Ya, nah yang akhirnya membantu bapak ibu untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, apa hal yang penting telah bapak ibu pelajari dari krisis tersebut? Ada yang bisa berikan pendapat? Maksudnya gini bapak ibu, ketika kita mengajar, saya contohkan pada diri saya sendiri. Ketika saya mengajar, saya sudah rancang pembelajaran dengan baik. Tetapi dalam situasi tertentu, ternyata apa yang saya rancang itu tidak berhasil. Kita sudah menentukan tujuan pembelajaran, kita breakdown menjadi KKTP. Tetapi beberapa anak tidak mencapai itu. Atau bahkan di luar pembelajaran, mereka melakukan suatu tindakan-tindakan yang membuat diri kita itu seakan-akan nggak berhasil pada saat itu. Ada anak yang ribut, ada anak yang tidak mau mendengarkan dengan baik, atau bahkan ada anak yang mencoba mengganggu temannya sehingga suasana pembelajaran menjadi tidak kondusif. Kita kemudian melakukan berbagai strategi agar senantiasa kembali kepada kondisi awal. Bahkan kadangkala tanpa kita sadari melontarkan suatu kata-kata yang tidak semestinya kita lontarkan. Nah, inilah suatu peristiwa, ada kesulitan, ada kekecewaan, kemunduran gitu nggih. Ketika kita melaksanakan swadharma kita sebagai pendidik. Nah, dalam hal ini apa yang Bapak Ibu bisa pelajari dari krisis tersebut? Jangan tidak akan menyuruh Bapak Ibu untuk menulis lagi di Jamboard, tetapi bisa mengutarakannya secara langsung. Ayo silakan Bapak Ibu. Biar tidak melotot ke materi ya, jadi kita langsung tip. Ada Bapak Ibu, Pak Made barangkali silakan. Bagi Pak Made. Berikan aplaus dong buat Pak Made. Terima kasih Pak Made. Oke, terima kasih. Kalau saya biasanya kalau mengalami hal-hal seperti itu saya anggap wajar saja. Kan sudah sering juga kita mengalami, setiap saat pasti kita akan mengalami, dan setelah itu akan kembali lagi ke suasana yang untuk kedepannya gitu. Bagi saya ya sesuatu itu akan dengan mengalihkan pikiran bahwa sesuatu yang kita alami ini memang wajar kita alami, mungkin ada banyak faktor yang kita belum lakukan dengan baik sehingga akan berlalu, begitu nanti kita akan mempelajari lagi hal-hal yang untuk meningkatkan kemampuan itu. Terima kasih. Baik, luar biasa keren. Terima kasih Pak Made. Jadi Pak Made bisa mendapatkan sebuah pembelajaran bagaimana ketika terjadi sesuatu yang memang itu ada kekecewaan atau kesulitan, tantangan yang dihadapi, maka akan menjadikan sesuatu itu sebagai sebuah motivasi untuk bisa mengembangkan diri menjadi lebih baik. Luar biasa keren. Ada yang lain? Juga Pak Usri barangkali. Setiap pembelajaran, tiap kita memberikan pembelajaran kepada siswa pasti selalu ada kendala, serta ada masalah, serta tidak mungkin kita akan memberikan hal yang bisa memuaskan siswa, karena kita ketahui bahwa siswa itu adalah siswa yang beragam karakteristik dan kondisi sosial serta kemampuannya. Nah, dari
pengalaman, kesulitan, kekurangan, kelemahan yang kita alami, kita tentu akan selalu berproses untuk belajar. Di mana letak kekurangan kita, apa yang harus kita lakukan, serta selalu berusaha untuk mencari solusi yang terbaik. Dan dengan mengetahui siswa yang memang kurang berminat terhadap satu mata pelajaran atau kegiatan yang lain, itu adalah hal yang wajar. Ya, kita menganggap anak itu adalah hal wajar karena minat bakat siswa berbeda-beda. Nah, di satu sisi dia akan bisa memberikan yang terbaik, di mata pelajaran yang lain siswa yang memang memiliki minat seperti itu dia akan memberikan prestasi yang terbaik. Nah, jadi kita harus menyadari, kita harus tetap melihat bahwa anak itu apa sih minat bakat yang dia miliki, itu yang kita harus kembangkan, itu yang kita selalu motivasi. Dan kita tidak boleh memarahi anak atau memberikan hukuman dan lain. Itu yang berusaha kita lakukan, walaupun kita sebagai manusia selalu ada batas, ya, batas kekurangan yang harus kita memang selalu lengkapi, Pak Madi. Semua Pak Madi. Luar biasa keren. Tepuk tangan untuk Bu Sri. Ya. Terima kasih Bu Sri. Jadi Bu Sri sudah menyampaikan, kita harus menyadari betul bahwa potensi anak itu beragam, mereka tidak sama, ya. Maka kalau menurut Ki Hajar Dewantara sebenarnya sudah bagaimana kita menebalkan garis-garis samar nih, jadi mereka sudah membawa potensinya masing-masing, kita tinggal menebalkan saja. Kalau dulu teori tabula rasa kita kan bagikan kertas putih, kalau sekarang sudah berbeda lagi. Nah, Ibu Bapak sekalian, kita rasa apa yang disampaikan oleh Pak Made Sarjana, kemudian Bu Sri juga sudah mewakili, ya, Bapak Ibu yang lain, ya, hampir sama sekali nih. Jadi kita harus betul-betul menyadari, kemudian bagaimana menjadikan suatu hal tantang yang kita temukan atau krisis yang pernah kita hadapi ketika mengajar di kelas itu sebagai sebuah motivasi untuk lebih baik, agar kita betul-betul menyadari esensi kita sebagai seorang pendidik. Luar biasa keren. Ibu Bapak tidak lanjutkan. Kita sambil santai Bapak Ibu, nggak usah tegang-tegang, ya. Santai saja. Sorry. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini pada modul 2.2. Nah, keterbatasan kemampuan dan pemahaman, jadi tidak bisa diserap begitu saja, karena ketika kita belajar tentu harus banyak pengulangan. Yang yakin Bapak Ibu juga memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga dalam hal menyerap informasi atau suatu hal-hal baru itu pasti juga mempunyai strategi-strategi yang bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, Ibu Bapak, kalau kita berbicara pembelajaran sosial emosional, di mana pembelajaran sosial emosional atau yang disingkat dengan PSE atau dikenal juga dengan nama social emotional learning, ya, adalah proses belajar yang berkaitan dengan pemahaman diri. Dan pemahaman diri, empati terhadap orang lain, serta kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif. Ini mencakup aspek-aspek seperti keterampilan sosial, kemudian regulasi emosi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Ibu Bapak guru hebat, yang yakin dalam situasi tertentu, ya, di mana tantangan ini kan sangat kompleks Bapak Ibu. Kadangkala ketika kita ada sesuatu hal yang dari rumah yang tidak bisa kita pecahkan, ini juga berimplikasi terhadap pekerjaan kita. Mungkin coba kita merenunglah sejenak. Pernahkah Ibu Bapak merasakan di rumah punya suatu permasalahan yang membuat diri kita itu merasa tidak nyaman, tidak tenang. Kemudian sampai di sekolah kita bisa nyebel. Atau misalkan kalau di rumahnya lagi happy dan lain sebagainya, dibawa ke sekolah tersenyum, tegang dan lain sebagainya. Ini sangat berimplikasi, berpengaruh. Nah, maka dari itulah diperlukan adanya regulasi emosi. Bagaimana senantiasa kita bisa membedakan antara permasalahan secara pribadi, kemudian kita bawa ke konteks kita sebagai seorang pendidik. Ini tidak mudah Ibu Bapak. Kalau secara idealnya seperti itu, saya bisa menyampaikannya secara teoritis, tapi kalau praktiknya dalam situasi tertentu,
bisa saja sudah tidak bisa secara ideal. Contoh sederhana Ibu Bapak sekalian, Bapak Ibu juga sedang ngasih nih, menulis atau mengerjakan sesuatu, ada tiba-tiba teman menyuruh sesuatu untuk melakukan hal-hal yang mungkin Bapak Ibu guru anggap itu suatu hal yang berat, atau Ibu Bapak menganggap suatu itu kayaknya tidak bisa saya kerjakan sendiri. Kadang-kala bisa timbul reaksi-reaksi yang mengundang teman itu menjadi tanda tanya gitu. Ini kenapa kok sikapnya begini dan lain sebagainya. Ada saja kadang seperti itu. Dan ini memang seperti yang disampaikan oleh Pak Madi tadi, itu hal yang wajar gitu. Apalagi kita sebagai manusia, tanhanu swasta nulus, tidak ada yang manusia yang sempurna. Tidak semua orang mampu mengendalikan emosi secara baik. Tapi Tiang yakin Ibu Bapak dengan memiliki suatu motivasi untuk ingin mengembangkan diri, pasti akan bisa. Karena kalau Tiang kaitkan dengan kodrat alam, faktor daripada kelahiran seseorang itu kan dipengaruhi oleh faktor nabi daripada lintangan, kan ada sio, ada bintang, ada kalau dalam agama Hindu itu warige, ya itu sangat berpengaruh pada diri kita, bagaimana kita mampu untuk mengelola emosi kita. Pak Putu yang memang udah terlahir sebagai seorang Dharma Wangsa gitu, apapun situasinya terjadi, beliau tetap tersenyum, nggak pernah marah-marah. Sedang sibuk atau apa saya ganggu, dia tetap senyum. Oh ya sebentar ya Pak Made, sebentar saya akan bantu, tapi izinkan saya mengerjakan ini dulu gitu. Dengan bahasa-bahasa yang memang manusiawi. Nah Ibu Bapak pasti sering dihadapkan oleh situasi seperti itu yang mengundang emosi kita itu sudah nggak kita bisa kelola dengan baik. Nah ini maka dari itu sangat penting pembelajaran sosial dan emosional itu sendiri. Itu Ibu Bapak. Itu secara teoritis dan ideal ya. Nah selanjutnya, Ibu Bapak, wenten 5 kompetensi sosial emosional niki. Bisa dilihat ya, nggak salah begini. 5 kompetensi sosial emosional yang mana berkaitan dengan pembelajaran sosial dan emosional Bapak Ibu. Ada kesadaran diri, kemudian ada kesadaran sosial, selanjutnya ada kemampuan berinteraksi sosial, pengelolaan diri, kemudian yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini 5 kompetensi yang ada berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Yang yakin nih Bapak Ibu, ini ada dalam diri Bapak Ibu sekalian, dan ketika kita lakoni dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari, yang mana tergolong kesadaran diri, mana yang tergolong kesadaran sosial, mana tergolong pengelolaan diri, mana tergolong kemampuan berinteraksi. Nah Ibu Bapak, sebelum kita uraikan lebih lanjut, yang kasih contoh sekali niki. Ibu Bapak kan masuk niki dalam kelas, ketika ngajar, kita masuk ke dalam kelas, buka pintu, anak-anak ada yang sedang ribut atau apa. Nah kemudian kita sebagai seorang guru mengkondisikan bagaimana situasi kelas supaya menjadi benar-benar tenang, atau kelas itu yang sudah memang memiliki suatu kesadaran yang sangat luar biasa. Ketika Bapak Ibu guru masuk, kita sebagai seorang pendidik masuk kelas, mereka tenang. Maka kita awali dengan apa? Apa yang kita lakukan? Kalau kita bicara dari perencanaan pembelajaran, ini kan bagian daripada kegiatan pendahuluan. Siapa yang bisa bantu? Sebelum kita akan ketemu sebentar ke arah Nike, gitu. Siapa bisa memberikan gambaran dulu? Berkaitan dengan 5 kompetensi Niki. Coba diamati. Ada kesadaran sosial, ada kesadaran diri dulu. Udah itu ada kesadaran sosial, pengelolaan diri, kesadaran sosial, kemudian ada kemampuan berinteraksi sosial, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Kita dari kesadaran diri dulu lah, dari kegiatan pendahuluan. Siapa yang bisa? Kita Bapak Ibu memberikan gambaran apa yang Bapak Ibu lakukan di kegiatan pendahuluan itu. Oke Bu Sri, silakan. Dari masuk kelas ngapain aja? Oke, silakan. Mungkin saat kita baru masuk kelas ya kita nyapa anak-anak. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya?
Ya, yes. Kalau gini kita ada SPK. Nah, kemudian anak-anak hari ini sudah siap untuk belajar. Kita mungkin tapi ada anak yang aja anak-anak untuk bertanya tentang materi yang sudah kita jelaskan untuk mengaitkan ke materi yang akan kita ajarkan. Semua format. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Sri. Jadi Bu Sri mengucapkan salam, kemudian memberikan asesmen awal berupa pertanyaan pemantik, kemudian menanyakan bagaimana kondisi mereka. Itu kan sebuah asesmen non kognitif ya. Kalau kognitifnya berupa pengetahuan yang ditanyakan. Ada lagi satu orang volunteernya. Ayo silakan. Bu Gangga barangkali. Silakan Bu Meri. Ya. Apa yang Ibu lakukan? Untuk apa Pak? Oh bisa. SPJ dulu supaya anak-anak nyaman untuk di kelas, kemudian baru pemantik, kemudian baru kita menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, kemudian langsung masuk ke inti. Luar biasa, terima kasih. Coba dulu dong Bu. Ya, Jess. Oke, terima kasih. Oke, luar biasa Bu Gangga sudah menyampaikan itu salah satu kegiatan yang dilakukan pada saat proses pembelajaran berkaitan dengan 5 kompetensi sosial dan emosional. Tidak akan elaborasi, tapi nanti akan ketemu sampai ke sana. Oke, coba kita lihat sekarang. Nah, Ibu Bapak sekalian, berkaitan dengan kompetensi pembelajaran sosial dan emosional, kita akan uraikan. Ini waktunya sampai jam 11 ya. Mudah-mudahan kita bisa selesai. Kita santai saja. Hanya sebuah pemahaman saja untuk kita tahu bersama Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan kesadaran diri, coba dibantu Bu Prabah, gimana bacaannya ini kalau bahasa Inggris ya, belepotan nih. Apa kalau kesadaran diri Bu? Self awareness ya. Oke, terima kasih. Kesadaran diri atau self awareness itu adalah kemampuan seseorang. Nanti ketemu dah apa yang disampaikan oleh Bu Sri tadi, yang disampaikan oleh Bu Gangga. Kalau kesadaran diri itu adalah kemampuan seseorang dalam mengenali emosi, pikiran, nilai, dan diri sendiri secara akurat. Nah, siswa yang memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi dapat mengenali keterkaitan antara perasaan, tindakan, dan pikiran yang dilakukan. Selanjutnya, siswa juga memiliki kesadaran diri yang tinggi terkait kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sehingga tingkat percaya diri atau mindset dan memiliki rasa optimis yang sangat kuat. Itu adalah kompetensi yang pertama, kesadaran diri. Bukan hanya untuk peserta didik, kita mungkin bertanya pada diri sendiri, kesadaran diri saya itu seperti apa? Atau self awareness ya, betul, awareness. Kemudian Bapak Ibu bisa menyadari, oh saya punya kekuatan ini, saya sudah percaya diri. Orang yang percaya diri itu ketika berbicara kan tenang. Kalau saya kan percaya diri saya ini masih sangat kurang. Ngomong kalau udah bahasa masih terbata-bata, napas tidak teratur, itu rasa percaya diri kurang gitu. Ya, nah Bapak Ibu pasti punya kelebihan yang lain. Kemudian memiliki rasa optimis, selalu optimis. Tua Haji yang begitu luar biasa memahami tentang matematik, berbagai rumus, beliau menemukan ide-ide baru dan lain sebagainya. Sangat optimis ketika berkompetisi di suatu kancah nasional dan internasional. Bahkan Kenten misalkan, saya pasti menang, saya pasti bisa. Kemarin saya dengar cerita beliau ketika seorang dosen mengajar tentang berbagai rumus, beliau hanya melihat sepintas, oh ternyata tuh aduh gitu. Ini kan luar biasa. Berarti ada rasa optimisme dan rasa percaya diri yang sangat luar biasa. Tetapi tentu rasa kepercayaan diri ini jangan sampai membuat diri kita menjadi sombong. Maka perlu adanya pengelolaan emosi. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan manajemen diri atau self management, di mana kompetensi manajemen diri atau self management ini berkaitan dengan kemampuan siswa dalam mengelola emosi, pikiran, dan perilaku di berbagai situasi. Kemampuan ini juga berhubungan dengan cara siswa menangani stres, mengontrol keinginannya, dan bertahan saat menghadapi tantangan. Nah,
Inilah yang kita maksudkan tadi. Bagaimana kita bisa mengelola emosi itu? Apa yang kita lakukan agar senantiasa kita tidak terbawa oleh situasi pada saat itu? Ya, pekerjaan lain banyak sekali. Kemudian belum dijejali dengan tugas-tugas yang lain. Bagaimana kita biar bisa selalu tampil tenang, elegan di depan orang? Kita ini sebagai seorang guru. Siswa juga seperti itu. Di tengah tantangan dia yang luar biasa menghadapi PR yang banyak, belum lagi akan ada tugas ini, tugas B dan sebagainya. Mereka kan sangat kompleks, tidak hanya satu guru yang memberikan tugas. Nah, ketika kita melihat siswa kita ternyata mampu dia memanajemen dirinya, ini berarti luar biasa sudah mampu mengelola emosi dengan baik. Selanjutnya, kesadaran sosial. Kesadaran sosial itu atau social awareness ini adalah awareness ya. Adalah kemampuan yang berkaitan dengan empati. Siswa yang memiliki empati yang tinggi mampu memahami, menghormati, dan menempatkan diri pada posisi orang lain yang mungkin berasal dari latar belakang atau budayanya yang berbeda dari dirinya. Ibu bapak, coba kita lihat. Ayo kita berefleksi. Sejauh mana empati peserta didik kita? Sudahkah ketika ada perayaan-perayaan hari besar agama lain, mereka mau mengucapkan selamat atau memberikan suatu kebebasan? Jika sudah terlihat seperti itu, maka empati mereka sudah luar biasa. Melihat ada temannya yang tidak membawa pulpen atau apa, kemudian kerja kelompok, ini kelihatan sekali empatinya. Oke. Nah, sebentar kita akan gali lebih lanjut, ini sekitar yang sampaikan. Kemudian yang keempat, kemampuan berinteraksi sosial atau relationship skill, yaitu berkemampuan berkomunikasi dan mendengarkan siswa adalah keterampilan penting yang berkaitan dengan erat dengan kemampuan mereka untuk membina hubungan yang sehat dengan orang lain dari berbagai latar belakang. Siswa yang terampil ya dalam berkomunikasi dan mendengarkan juga dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang damai. Kemudian kompetensi ini sangat penting untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan interpersonal yang kuat. Nah, ibu bapak, kalau kita lihat bagaimana interaksi sosial yang dilakukan oleh peserta didik kita di dalam kelas, di luar kelas, sangat bisa ya mencermati kemampuan berinteraksi peserta didik kita. Pada saat di kelas ada orang berbicara di depannya, mau nggak dia mendengarkan? Bagaimana dia mau membangun hubungan yang sehat antara teman yang satu dengan teman yang lain? Karena memang kalau di tingkat SD kita tahu kan dunia mereka masih bermain, kadang emosional mereka juga fluktuasinya naik turun, ya. Kalau Pak Putu fluktuasi emosinya luar biasa bagus, stabil deh. Sehingga dalam situasi apa, Sintain Bangras, sopan dia selalu. Oke, itu luar biasa. Kemudian membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial. Inilah kita lihat jika seorang siswa yang mampu berinteraksi dengan baik. Coba di kelas ibu bapak, di kelas kita berapa anak sih yang betul-betul dia mampu berinteraksi sosial? Itu sangat bagus. Nah ini ayo kita refleksi. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Kompetensi dalam pembelajaran sosial emosional lainnya adalah pengambilan keputusan ibu bapak. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atau responsible action making gitu ya. Dimana kompetensi ini berkaitan dengan mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi, mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. Ibu bapak, siswa itu sebelum mengambil keputusan, mereka misalkan mau tampil ke depan, oh saya berani tampil ke depan, karena ada sesuatu yang sudah dia kelola dengan baik. Kesadaran dirinya, kemudian bagaimana memanajemen dirinya, kesadaran sosialnya untuk berinteraksi, sehingga dia dengan percaya diri tampil ke depan. Kita saja yang sebagai guru kadang orang maju itu bisa masih ya ragu-ragu gitu. Kita jujur ya, kita bercermin pada diri. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu. Nah kemudian kalau dalam pengambilan keputusan ini, mengapa manajemen emosional diri itu penting sekali? Agar jangan sampai keputusan yang kita ambil itu tidak salah. Nanti beliau akan memberikan penguatan ya. Nah ini agar jangan sampai salah. Contoh,
bagaimana kita memberikan bukan hukuman sekarang namanya ya, restitusi gitu kepada anak. Karena memang menghukum itu beda lagi. Kalau kita kaitkan dengan pembelajaran terdahulu, bagaimana posisi kontrol kita. Ketika kita rasanya keputusan itu sudah bagus saya ambil gitu, tapi ternyata menimbulkan dampak juga. Ya, itulah sebuah perjalanan yang namanya perjalanan kita tidak luput memang dari sandungan-sandungan ya. Belum saja rasanya menjalan, gitu, tapi ini masih tertanjung itu kan beda lagi. Karena kita harus tetap waspada untuk bisa manajemen diri dan mengelola diri dengan baik. Ibu Bapak yang lanjutkan, bukan dalam masih 15 menit. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan untuk bagaimana kita bisa manajemen diri atau pembelajaran emosional atau 5 kompetensi ini kita bisa terapkan. Salah satunya adalah melalui apa Bapak Ibu? Apa bacaannya ini kan? Mindfulness. Ya, mindfulness itu adalah kesadaran penuh, yaitu kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara ini nggak kelihatan ya. Pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan hati gitu ya. Kesadaran penuh itu sebagai dasar penguatan 5 kompetensi. Nah, ada tekniknya namanya stop. Pernah dengar ini stop gitu. Apa itu stop? Nanti ada. Ini adalah akronim Bapak Ibu. Nah, teknik stop merupakan teknik yang paling sederhana untuk berlatih mindfulness. Kita bisa gunakan teknik stop, menyadari nafas. Singkatan stop ini adalah yang pertama apa? Stop, take a deep breath, observe, dan process. Mindfulness tak terbatas pada menyadari nafas saja, namun dalam setiap langkah maupun aktivitas kita harus sadar betul dengan apa yang kita lakukan, yang kita rasakan, yang kita pikirkan, dan yang kita ucapkan. Pernah nggak Bapak Ibu melatih mindfulness? Nanti akan dilanjutkan oleh Bu Rus nanti pada bagian ini adalah kesadaran penuh Bapak Ibu, memberikan perhatian secara khusus pada diri kita. Nah, kalau Bapak Ibu tadi kan sudah menyampaikan, ketika saya menghadapi situasi hal yang berkaitan dengan memantik emosi saya, mainan perut saya marah gitu, apa yang harus saya lakukan? Pernah nggak narik nafas dulu? Saya itu keluarkan. Bu Mang tadi sudah melakukan, Bu Mang nanti mana ya? Jadi dengan meditasi, kalau Pak Putu beda lagi caranya ya. Oke, Nika. Nah sekarang kita lihat nih Bapak Ibu. Ini sayangnya nggak kelihatan. Kalau berlatih yoga anak-anak kelas 5 Bapak Ibu sudah pernah perhatikan di sana bagaimana mereka menenangkan diri. Nah ini teknik stop yang saya bilang tadi. Ya, ini adalah akronim. Ya. Nah sekarang Ibu Bapak yang minta waktunya 2 menit aja lah. Jangan ada yang menulis dulu. Tidak ada yang menulis. Ayo kita praktik. Nanti ini bisa kita praktikkan bersama siswa kita di kelas. Bapak Ibu, kenapa hal ini penting? Sebentar habis praktik akan Tiang ulas kembali. Lagi 2 jam. Nah, santai saja. Oke, Bapak Ibu tidak ada yang menulis ya. Berhenti, coba berhenti sejenak. Berhenti melakukan aktivitas, kemudian ambil posisi duduk yang nyaman, tenang. Coba Bapak Ibu. Mari kita berlatih mindfulness. Ya, duduk tenang. Kemudian atur napas. Biarkan napas itu teratur, tidak usah ditarik tahan begitu saja. Nanti keluarnya bisa beda, bahaya. Bomatong, Hiroshima, ada sakit, pecah lagi. Senyaman-nyamannya. Lepaskan pikiran Bapak Ibu dari semua beban yang ada. Biarkan napas teratur, mata boleh dipejamkan Bapak Ibu. Mari kita resapi diri, siapa saya? Siapa diri saya? Apa yang harus saya akan lakukan? Hal apa yang akan saya hasilkan? Coba tenangkan diri. Tarik nafas. Tenangkan diri. Bayangkan Bapak Ibu berada di suatu tempat yang sangat nyaman, yang memberikan nuansa luar biasa pada suasana hati Ibu Bapak.
Bayangkan orang-orang yang terkasih mendatangi Bapak Ibu, menyayangi Bapak Ibu. Dia hadir, memegang erat tangan kita Bapak Ibu, memeluk dengan penuh kasih sayang pada diri kita. Masih banyak hal yang harus saya hadapi dalam hidup ini Bapak. Masih banyak hal tantangan yang harus saya selesaikan. Saya sangat butuh orang-orang yang mengasihi saya. Bayangkan sebuah kedamaian yang sangat luar biasa yang Bapak Ibu rasakan dari ujung rambut sampai ujung kaki Bapak Ibu. Tenang, damai, damai dan damai. Biarkan nafas terus mengalir tanpa harus dipaksa ya Bapak. Betapa bahagianya Ibu Bapak berada di sisi orang-orang yang mengasihi Bapak Ibu, sehingga tumbuh kekuatan baru yang membuat Bapak Ibu semakin bersemangat untuk melangkah. Lepaskan semua beban, lepaskan segala hal yang membuat Bapak Ibu selama ini merasa terbebani, rasa berat dengan tantangan yang begitu kompleks di tengah-tengah kita ini Bapak. Kita berada dalam lingkup kedamaian, ketenangan, dan keharmonisan. Bayangkan angin segar menyentuh pada ucapkan syukur, ucapkan terima kasih. Dan sekarang Bapak Ibu akan bangkit dari segalanya dan tumbuh dan terus bertumbuh menjadi orang-orang hebat dan mampu memancarkan hal positif pada orang lain. Tarik nafas, lepaskan secara perlahan. Gosok-gosokkan kedua tangannya Ibu Bapak. Pijat mulai dari tangan, seluruh tangan, usap muka Bapak Ibu, raut mukanya. Hasilkan kehangatan yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih. Ibu Bapak sudah melaksanakan salat. Tapi memang kadang-kala ada yang kejengat-kejengit, ada yang bertanya-tanya, ngapain saya disuruh-suruh gini. Nah, mindfulness ini ya ada yang bisa dipandu dengan kata-kata, ada yang juga memang duduk tenang. Nanti Bapak Ibu bisa latih di rumah. Tadi Bu Manopi bilang, ya saya meregulasi diri saya adalah saya dengan duduk tenang dulu. Suami saya marah-marah atau bagaimana, saya akan narik nafas dulu. Anak saya ngamuk-ngamuk minta sesuatu, saya akan tarik nafas dulu. Gitu. Ya, dan saya hembuskan dengan suara gitu. Bukannya dengan bahasa lembut, tapi malah menghardik gitu, beda lagi. Oke. Dia minta satu orang untuk memberikan pesannya sebagai refleksi kita terkait dengan apa yang Bapak Ibu rasakan pada saat. Baik, terima kasih Pak Madi atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin Ibu Arin, saya ingin menyampaikan refleksi diri saya pada saat tadi Bapak Madi Mariko membimbing kita saat sesi mindfulness ya. Jadi di awal-awal itu saya merasakan bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Pak Madi itu sangat mengena dalam diri saya. Bahwa saya yang ada saat ini berdiri di sini
itu adalah berkat orang-orang terkasih yang memang benar-benar tulus menyayangi kita. Baik, itu ada, masih ada di sini, ataupun mungkin sudah tidak bisa kita peluk lagi raganya. Jadi banyak sekali hal-hal yang orang-orang yang saya sayangi dan menyayangi saya itu membuat saya kuat hingga bisa berdiri saat ini, meskipun itu sangat sulit dan perlu waktu. Jadi banyak yang seperti yang kata-kata Pak Made sampaikan tadi, masih banyak hal tanggung jawab di depan yang harus saya lakukan, baik untuk diri saya sendiri, keluarga, dan di lingkungan saya. Seperti sekolah ini adalah keluarga kedua bagi saya, masih banyak tantangan dan tanggung jawab ke depannya yang sangat besar yang harus saya hadapi. Mungkin itulah salah satu yang membuat saya kuat hingga bisa melanjutkan apa yang memang menjadi tujuan hidup kita, tujuan hidup saya, dan juga tujuan di lingkungan kita berada, di lingkungan tempat kerja kita. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi teruslah semangat, teruslah berlari, teruslah berjalan, meskipun jalan yang kita lewati itu tidak mudah, sangat berliku, mungkin banyak kerikil yang kedepannya yang sangat panjang, tapi percayalah kita dengan bersama-sama kita akan bisa mewujudkan itu semua dengan bergandengan tangan, dengan kerjasama, saling support, saling mengingatkan dan saling membantu. Itu akan sangat membantu kita untuk mencapai tujuan kita ke depannya. Demikian Pak Made, Bu Alin, terima kasih. Ibu Bapak guru hebat. Jadi apa yang disampaikan oleh Dewi tadi, pertama, saya tidak ada maksud untuk memantik Bapak Ibu agar bersedih ya. Tetapi ketika kita dihadapkan oleh situasi yang membuat diri kita memancinglah emosi kita, maka disinilah pentingnya bagaimana kita manajemen diri. Kita pada saat suatu terpuruk terjadi pada diri kita, maka kita ayo kembali sadari apa yang menjadi komitmen awal kita untuk bisa bergerak dan terus bergerak. Ketika kita sudah menyadari hal itu, maka contoh, saya ikut di pendidikan guru penggerak, awalnya sangat pesimis Bapak Ibu. Kalau hujan bareng dan sebagainya gitu ya. Dimotivasi oleh orang-orang hebat, termasuk dari ibu kepala sekolah yang luar biasa mensupport, ibu bapak guru juga, sehingga ada motivasi akhirnya untuk tetap melangkah. Ketika di pertengahan dihadapkan lagi oleh tugas-tugas yang begitu menantang, ini kadang-kala juga membuat diri kita untuk lanjutkan ke sini, berhenti di tengah jalan. Kembali support kita, gali lagi, kita regulasi diri kita lagi, sehingga kembali komitmen awal. Nah, ibu bapak, apakah ketika di kelas nanti pada saat kita melaksanakan mindfulness atau teknik stop ini harus memantik mereka untuk nangis? Kemarin ada suatu pertanyaan yang sama seperti itu Bapak. Titik rasa orientasinya bukan itu, tetapi bagaimana menyadarkan mereka agar senantiasa siap belajar dan bagaimana dia siap untuk bertanggung jawab terhadap proses dan hasil belajarnya nanti. Ibu bapak guru, apa yang dirasakan oleh Bu Wiwi yang juga sangat merasakan hal yang sama. Setiap kali kita selalu kuat, berbenah ke depan agar senantiasa kita selalu menjadi orang-orang yang bisa menginspirasi dan selalu menebar hal-hal positif di antara kita. Sekarang kan banyak orang-orang hebat ibu bapak, banyak orang yang pintar, tetapi sangat sedikit orang-orang yang memiliki moral kemudian bisa menebar kasih kepada semua orang. Dan ini tidak mudah ibu bapak. Saya contohnya sendiri, Bang Terasa gitu, cepat emosional, secara teoritis bisa kita berbicara, tetapi kadang-kala dihadapkan oleh situasi, nah itulah yang kadang sulit untuk kita olah. Maka melalui pembelajaran ini, sekarang nanti kita bisa mengelola diri semakin baik. Ibu bapak sekalian, masih ada beberapa slide yang mungkin perlu kita pahami bersama. Contoh sederhana yang bisa kita berikan contoh sebelum lanjut ke pengurus. Mohon izin Bu nanti paling di 10 menit.
Terus juga ibu bapak ketika masuk kelas nih, ada 4 hal yang bisa dilakukan loh untuk bisa bagaimana membuat anak-anak itu sadar dengan dirinya. Anak-anak coba silakan duduk yang rapi, duduk dia rapi. Anak-anak coba perhatikan, kalian udah bawa tumbler ya, sudah, coba tunjukkan dia tumblernya. Ini kan penting Bapak Ibu. Kalau dulu kita sekolah nggak bisa bawa minum minum di kelas pada saat kita haus, nggak bisa. Tapi sekarang kita berusaha agar anak itu nyaman belajar. Kan kita tunjukkan, mereka tahu dengan baik. Anak-anak coba dilihat di sekeliling kalian, bagaimana temannya, coba sapa dengan baik. Anak-anak coba lihat, ada sampah nggak di bawah kalian? Coba dilihat, ada nggak? Kita suruh mereka seperti itu. Secara tidak langsung kita sudah memberikan pembelajaran sosial emosional Bapak Ibu. Itu adalah sudah memantik kesadaran diri mereka, kesadaran sosial mereka untuk berinteraksi, sehingga nanti mereka bisa bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang kita berikan. Itu hal sederhana sekali. Mereka sadar, oh iya saya udah duduk dengan rapi, oh ternyata nggak ada sampah, diambil sampahnya dan lain sebagainya. Nah itu hal sederhana sebagai sebuah contoh. Ibu Ros, mohonnya silakan untuk memberikan sedikit uraian, nanti ibu bapak bisa mengintegrasi. Mohon izinnya beserta ibu bapak guru SD Saraswati Denpasar. Om Swastiastu. Mungkin Tiang akan melanjutkan dengan RPP tentang integrasinya Bu Arin untuk melanjutkan. Tapi sedikit tentang mindfulness tadi, mungkin sedikit kemarin saya dapat pengalaman juga karena berbagi dengan ibu bapak guru hebat, dan saya juga mau berbagi dengan ibu bapak guru hebat di sini. Jadi untuk mindfulness yang saya tahu kemarin yaitu ada teknik stop. Mungkin tadi sudah kita belajar teknik stop yang digunakan sama Pak Made. Jadi untuk musik yang kita gunakan tidak harus selalu itu ya. Mungkin untuk anak-anak jika kita menggunakan teknik stop di kelas, bisa kita menggunakan musik lain. Jadi mungkin musik yang harapan ke depan mereka. Mungkin kita bisa pakai dengan musik yang sering pengalaman juga. Yang kedua, teknik stop itu dalam pembelajaran yang juga dapat pengalaman bahwa kita bisa menggunakan teknik stop itu di awal atau di tengah-tengah atau terakhir dalam pembelajaran. Artinya ketika anak-anak kita lihat jenuh, kemudian sudah tidak konsentrasi dalam belajar, kita bisa menggunakan teknik tersebut. Jadi jika kita tahu ya, mungkin ibu bapak ada yang tidak seperti Pak Made sudah luar biasa tadi ya untuk menyampaikan kata-kata saat kita menggunakan mindfulness. Mungkin seperti saya, mungkin masih belum bisa menyampaikan dengan kalimat-kalimat. Ternyata penggunaan itu sudah ada musik dan kata-kata itu sudah ada yang menjual Itu kemarin kebetulan Cipta Dharma memberikan informasi kalau ibu bapak mau menggunakan itu, ternyata ada musik dan juga ada ada pengantarnya Bu Arin ya. Ternyata ada pengantarnya. Kalau misalnya ibu bapak mau menggunakan hal tersebut, jadi kita bisa membacanya saja. Artinya sudah disediakan dengan musik dengan pengantarnya. Kemudian yang kedua, pengalaman yang Tiang dapatkan juga bahwa ternyata sudah ada sekolah yang menggunakan hal tersebut di setiap awal pembelajaran. Jadi mereka menggunakan teknik tersebut untuk anak-anak sebelum belajar. Jadi kemarin saya juga dapat bercerita dengan Bu Arin bahwa kegiatan itu ternyata sudah ada sekolah yang menggunakan. Tapi dan kita juga setiap awal ada trisangya Artinya kita sudah habis waktu di sana dan belajarnya sudah terpotong jamnya. Jadi kita mungkin tidak bisa melaksanakan hal tersebut. Jadi mungkin kita dalam belajar hanya bisa menggunakan saat pembelajaran itu anak-anak sudah tidak konsentrasi atau sudah tidak fokus, mungkin itu aja yang bisa kita kerjakan, kita gunakan untuk membangkitkan
konsentrasi anak ya untuk belajar kembali. Jadi intinya mungkin bisa digunakan musiknya berbeda-beda nih. Jadi kalau mau ibu bapak menggunakan itu saja untuk yang berbagi nih, karena kemarin kita berbagi dalam penggunaan mindfulness di kelas masing-masing. Jadi itu luar biasa menurut saya ya. Nah ini mungkin sedikit yang Tiang buat, yaitu bagaimana penggunaan pembelajaran sosial dan emosional untuk pembelajaran yaitu dalam RPP nih. Jadi kebetulan saya juga mencoba, ini tidak sempurna nih karena kita belajar juga masih belajar dan perlu pengalaman yang lebih dalam pembuatan RPP. Kita tahu ya, mungkin gurunya sampai pusing dari awal RPP terus berubah-berubah ya. Kita belum diferensiasi juga kemarin ya, masih banyak kita yang masih bingung. Yang diferensiasi itu yang mana yang benar ya, masih banyak yang masih bingung. Dan sekarang kita juga akan menambahkan ada lagi, yaitu dengan pembelajaran tentang PSE, kita masukkan ke dalam RPP. Jadi yang RPP saya buat kemarin, mungkin ibu bapak nanti yang berikan contoh nih. Jadi dalam sebelum membuat RPP yang mencantumkan yaitu KSE yang ingin saya kembangkan dalam kelas. Jadi yang pertama kesadaran diri. Mungkin ibu bapak ampun bisa baca deh. Dengan berkembangnya KSE kesadaran diri, maka murid diharapkan yang sambil duduk. Tadi Pak Made Mardika sudah memberikan materinya, yaitu tentang KSE ada 5 kompetensi ya. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Di sini saya ambil dalam RPP yaitu dengan berkembangnya KSE ada kesadaran diri, maka murid diharapkan dapat mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri dan menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai yang ada. Dengan demikian murid dapat memahami perasaan emosi dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku di dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Kemudian yang kedua yaitu manajemen diri. Dalam manajemen diri, dengan mengembangkan KSE ini, maka murid diharapkan dapat mengelola stres dan menghadapi tekanan-tekanan sehingga dapat menentukan keputusan-keputusan yang sesuai terhadap situasi yang dihadapinya. Dengan begitu murid dapat mengelola emosi, pikiran dan perilaku diri secara efektif dan berbagai situasi dan mencapai tujuan dan aspirasi. Kemudian yang ketiga ada kesadaran sosial. Jadi tujuannya adalah murid dapat bekerja sama dan bernegosiasi dengan orang lain dengan baik. Mereka akan dapat memahami orang lain dengan karakter yang berbeda-beda sehingga mereka dapat terlatih untuk dapat bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda. Murid juga akan mengenali kekuatan teman, berempati dan saling menghargai dan mempertimbangkan pendapat orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diharapkan. Dengan demikian, murid dapat memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya, konteks dan berbeda-beda. Kemudian keterampilan berelasi. Harapannya ingin diwujudkan pada diri murid, yaitu murid dapat berkomunikasi secara efektif dan menjalin hubungan yang positif di lingkungan kelas dan sekolahnya. Murid juga dapat mempraktikkan kerjasama, tim, dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Dengan begitu, murid dapat membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan berkembangnya keterampilan ini, harapannya adalah murid dapat menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran terhadap pandangan orang lain. Murid juga belajar membuat keputusan masuk akal berdasarkan informasi, data, dan fakta yang ada dan tahu konsekuensi atas keputusan yang didapat dari hasil diskusi tersebut. Jadi ini RPP modul ajar IPAS yang saya ambil. Sebentar Pak.
Maaf Bapak, Ibu, Yang lagi udah keluar. Benar ya? Oh iya, tidak bisa ada kon. Ini nak layan ngomong itu. Guru menanyakan atau mengecek kehadiran murid, mengecek kebersihan, kerapian kelas, dan mengkondisikan suasana belajar menyenangkan. Jadi masuk manajemen diri. Jadi mungkin nanti Ibu Bapak kalau misalnya sudah penggunaan bisa mungkin Tiang kasih contohnya langsung biar Tiang share karena ini kan banyak nih ke. Jadi selanjutnya untuk pembelajaran diferensiasinya juga Tiang masukkan di sini. Dan berkompetensi KSE-nya Tiang juga masukkan. Jadi di sini masih ya yang ada dimensi mandiri, kemudian dimensi bernalar kritis. Kemudian di sini ada kesepakatan kelas. Kita bisa memasukkan di sana dengan kesadaran diri. Jadi harus disiplin. Mungkin kan seperti kemarin kita tahu kesepakatan yang akan digunakan apa di kelas. Kemudian guru menerapkan metode stop atau mindfulness tadi mungkin di awal boleh. Jadi disesuaikan dengan kondisi pembelajaran Ibu Bapak. Jadi apakah misalnya mereka baru masuk tidak konsentrasi bisa menggunakan teknik tersebut. Jadi artinya kita bisa mengkondisikan di awal, kemudian di tengah-tengah atau di akhir Kemudian selanjutnya yang kedua guru membagi murid sesuai contoh dikit yang masukkan. Ini yang masih menggunakan diferensiasi ya di sini berdasarkan profil belajar murid yang juga mengisi selain dari kompetensi sosial emosional. Kemudian untuk KSE selanjutnya di sini. Nah, kebetulan saat pembelajaran Tiang membagi dalam 3 kelompok, yaitu jadi ada murid audio, murid diminta mencari narasumber. Nah, di sini keterampilan yang diharapkan yaitu berelasi, jadi bisa bekerja sama anak-anak. Kemudian selanjutnya di kinestetik juga di sini diharapkan anak-anak bisa bekerja sama, yaitu munculnya keterampilan berelasi. Kemudian selanjutnya, nah niki untuk hasil dari diferensiasi produk setelah kelompok memahami petunjuk pengerjaan, guru memberikan waktu setiap kelompok bekerja hingga proses pengumpulan hasil kerja. Selama proses tersebut, setiap kelompok bekerja dan belajar. Guru memantau kegiatan yang dilakukan murid. Kemudian guru memfasilitasi dan mengontrol murid dan unjuk kerja secara langsung, secara terbuka agar setiap pertanyaan yang sama dapat difasilitasi secara efektif. Jadi di sini kompetensi yang dipakai adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi setelah melakukan kerja kelompok, mereka tentunya harus memiliki tanggung jawab untuk mungkin misalnya nanti anak-anak dalam unjuk kerja, jadi ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian hasil diskusi kelompok dipresentasikan di depan kelas dan kelompok lain menanggapi. Itu masuk kesadaran sosial, artinya berempati, menghargai hasil kerja kelompok yang lain. Kemudian di penutup itu guru mengapresiasi atas hasil anak, kemudian berterima kasih atas segala usaha dan hasil kerja siswa. Itu kembali ke kesadaran diri.
Nah, jadi itu beberapa hal yang mungkin yang saya bisa berbagi, yaitu dalam pembuatan RPP dengan kompetensi sosial dan emosional. Oke, itu saja Ibu Bapak mungkin dari saya, yaitu tentang RPP yang memiliki kompetensi sosial dan emosional. Mungkin ada yang Ibu Bapak hebat tanyakan tentang RPP Nike. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya sebelum tiang tutup. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Itu tentang RPP, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Made Mardika, hebat ini, luar biasa juga. Terima kasih. Terima kasih buat Ibu Made Rustini, hebat. Berikan aplaus sekali lagi buat Bu Made. Baik Ibu Bapak sekalian, Titian tidak lagi terlalu banyak untuk menyampaikan materi Niki. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Made Rustini berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Kalau RPP Nike memang banyak jenis Bapak Ibu, tetapi RPP yang penting poinnya ada apa aja? Tujuan